warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat seiring doa. Semoga keseharian kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan berbuah banyak kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Video ini berjudul konten santai sambil edukasi slice tisu, karena ada beberapa subscriber pelanggan setia juga teman-teman Bilah yang boleh dikatakan curhat lagi belajar slice tisu ya. Salah satu di antaranya sahabat kami, teman kami, guru kami, Kang Mas Apot ya, yang jauh di sana lagi berusaha untuk belajar slice tisu. Mudah-mudahan video yang kami hadirkan kali ini bisa menjadikan sedikit pencerahan ya untuk membantu belajar teman-teman dalam bidang slice tisu ya, karena ini merupakan sebuah sensasi tersendiri bagi para penghobi dan pecinta bilah ya. Baik teman-teman, untuk slice tisu itu merupakan salah satu metode saja sebenarnya, metode untuk memastikan ketajaman sebuah bilah ya. Dengan opsi lain ada menggunakan media kertas, juga ada plastik, atau ada juga paku dan sebagainya ya teman-teman. Tapi emang kalau bisa slice tisu itu ada sensasi tersendiri ya. Walaupun sebenarnya itu bukan patokan untuk standar penyembelihan, itu teman-teman cukup di lancar kertas aja, slice kertas lancar, puskat kertas lancar tanpa hambatan, maka itu insya Allah bilah sudah layak dijadikan pegangan penyembelihan ya. Namun kadang-kadang ada yang penasaran juga, pengen bisa slice tisu. Ketika bilah teman-teman sudah lancar di kertas tanpa hambatan, halus atau bahkan sampai nyaris nggak bersuara gitu. Kalau suara pasti ada aja ya, bisa di puskat juga, seharusnya itu sudah bisa slice tisu. Tapi ketika dicoba di tisu masih nggak bisa, tisunya kusut, nggak terpotong rapi, mungkin itu dari caranya aja ya teman-teman yang belum tepat. Itu membutuhkan belajar dan kebiasaan tentunya. Kalau santri-santri di sini membahasakan la bisa ila bil biasa seperti itu. Jadi nggak bisa kalau tidak terbiasa. Jadi faktornya faktor kebiasaan juga ya teman-teman. Tentunya latihan. Kami waktu belajar itu sampai habis beberapa bal tisu ya teman-teman. Bahkan sampah tisunya itu sampai sekresek besar gitu ya. Itu pengorbanan, tapi memang ada kepuasan tersendiri ketika bilah bisa slice tisu ya teman-teman. Yuk kita coba aja seperti apa caranya slice tisu. Kita ambil salah satu bilah ya. Mungkin kita ambil dari bilah yang paling premium dulu ya, yang dekat kita ada. Nah ini satu bilah dari apa nih? Oh ya, dari Baja Elmax ya. Ini bilah dari Baja Elmax, tapi nanti kita coba juga yang di bawahnya ya, ataupun yang standar. Ya, kita ambil dulu ini Elmax folder metalurgi. Insya Allah ini udah dipastikan tajam bilahnya, sudah maksimal ya. Memastikan ketajaman sebuah bilah itu secara umum di kertas juga udah cukup ya teman-teman. Misal ini kertas seperti ini, ketika disayatkan di kertas udah tanpa hambatan seperti ini udah enak, lancar ya, hasilnya juga halus, nggak rabi gitu ya. Apalagi kalau bisa di puskat seperti ini ya, udah kena di puskat tuh, ini berarti udah tajam nih bilah ya. Ini udah tajam. Ketika di slicekan ke tisu nggak nyaman, nggak kena, atau tisunya kusut seperti ini nih, nggak kena ya. Nah, nggak kena tuh kan, malah tisunya rusak ya, malah tisunya rusak, nggak rapi hasil sayatannya. Jangan khawatir teman-teman, mungkin itu caranya yang kurang tepat ya. Pertama yang harus kita pastikan memang bilahnya udah tajam. Ini udah tajam ya, tadi udah di slice kertas sudah lancar, ini udah tajam. Kemudian pastikan mata bilahnya itu sudah benar-benar bersih. Dan untuk memastikan mata bilah bersih, kita butuh stropping ya, seperti ini, stropping. Kita stropping aja dulu ya, udah bersih nih, udah di stropping ya. Ini harusnya udah kena di tisu. Ketika nggak kena di tisu, mungkin caranya yang belum tepat seperti yang tadi kami contohkan ya. Ini udah tajam, insya Allah ini udah bersih ya. Pertama kita ambil satu tisu. Tisunya apa aja mereknya teman-teman ya, bebas, nggak harus tisu dengan merek tertentu ya. Nah, kalau kita ambil tisu yang paling murah, yang beli satu gratis satu ya teman-teman, seperti ini ya. Ini tisu ya,
Kemudian pegang tisunya itu intinya itu jangan kaku ya, jangan kaku, harus menjiwai dan harus optimis juga, harus optimis, jangan pesimis bahwa kita itu akan mampu slice tisu ya. Dan ada sedikit edukasi ya teman-teman, mungkin bermanfaat. Ini pegangnya seperti ini teman-teman tuh, pegangnya seperti ini. Kemudian tisu dibaringkan atau apa nih, nah seperti ini ya. Kemudian yang 3 jarinya ini mengikuti di sini, tempel. Jadi gini pegangnya ya. Tisu itu ada di antara bagian jempol, bagian dalam jempol tangan seperti ini ya, ditempel di sini yang satunya, dan sisa yang di atasnya ini ditempel dengan 4 jari, dipegang, ditekan dengan 4 jari. Jadi tisu itu digepit di bagian bawah jempol dan ujung 4 jari seperti ini ya. Kalau salah satu metode yang kami laksanakan seperti ini ya teman-teman. Nah setelah nyaman seperti ini ya, ini di ujung nih, paling ujung. Kemudian biarkan tisu itu terurai di mata bilah seperti ini ya, nyampai kalau kata orang Sunda. Kemudian bilahnya itu digesek, diberjalankan tanpa tekanan, artinya ngambang di tisu teman-teman, ngambang di tisu, disayat. Nah seperti ini teman-teman, tuh kan enak ya. Nah enak, jadi dibarengi dengan perasaan ya, dibarengi dengan perasaan. Kita coba lagi dah, kita coba lagi seperti ini. Itu agak pelan ya, yang tadi pelan, ini juga pelan nih. Oh kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah tuh kena, hasilnya juga halus ya. Kita coba lagi agak cepat seperti ini. Bismillah. Enak banget ya. Nah seperti ini. Nah ini untuk pemula seperti ini pegangnya ya, untuk pemula seperti ini. Kalau udah terbiasa nggak perlu gitu pegangnya, insya Allah bisa ya, gimana aja juga, karena tisunya akan mengikuti nanti. Jadi tisu itu mengikuti sayatan daripada bilah gitu ya. Seperti ini teman-teman. Tuh enak ya, enak. Boleh dipraktekkan ya teman-teman, boleh dipraktekkan seperti ini nih. Tuh, aduh enak banget ini, enak banget, udah tajam maksimal ya, udah tajam maksimal. Mungkin ini karena bilahnya premium jadi bisa slice tisu. Baik, kita coba lagi di bilah yang lain ya. Kalau ini Elmax, mungkin kita cari yang bawahnya. Di bawah Elmax nih ada ini nih. Ini N695 nih ya, di bawah Elmax ada N695. Ini masih premium sih, standar premium ya, standar premium. Ini dipastikan udah tajam insya Allah ya. Udah enak ya, udah enak, dipastikan udah tajam. Yuk kita pastikan dulu bersih mata bilahnya ya, dari kotoran atau bur ya. Setelah dipastikan bersih, kita ambil 1 lembar tisu ya, seperti ini. Ini bekas tisunya ya, kita ambil 1 lembar nih, tisu 1 lembar, pegang seperti tadi teman-teman. Kemudian biarkan tisunya terurai, rileks di atas bilah, pegangnya jangan kaku. Kemudian sayatkan mengambang dengan penuh perasaan tentunya. Bismillah. Tuh halus banget, halus banget ya, halus banget. Kita coba lagi. Bismillah. Biarkan terurai di atas mata bilah seperti ini. Terurai ya. Sayatkan mengambang. Bismillah. Seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Ya, bismillah. Kena teman-teman, kena. Beda kalau kaku pegangnya. Kalau kaku pegangnya kemudian menyayatkannya dengan tekanan, ini nggak bisa kena teman-teman. Nah, seperti ini, akan seperti ini kalau kaku pegangnya, malah acak-acakan seperti ini. Tapi kalau dengan perasaan, rileks, santai, disayatkannya mengambang, insya Allah kena di tisu ya, kena di tisu. Jadi sebenarnya gitu teman-teman, mudah ya kalau udah terbiasa mah insya Allah.
Jadi kalau nggak bisa di tisu, teman-teman mempraktekkan itu belum tentu dari bilahnya yang kurang maksimal tajam. Bilahnya sudah tajam. Kita coba nih yang lebih ekonomis ya, kita ada perdel mancap mata nih. Perdel mancap mata. Iya, masih ada kotornya. Ya, seperti ini. Kita tes dulu di kertas apakah dia sudah tajam. Tajam ya teman-teman, udah tajam tuh, udah enak ya. Udah enak. Ini harusnya bisa seles tisu juga. Ya. Kalau tadi 1.500.000, ini setengahnya. Ini hanya 650 ya. Jadi kelas ringan. Ini kelas ringan, ekonomis ya. Ekonomis. Kita pegangnya seperti ini teman-teman. Pegang seperti ini. Biarkan terurai di mata bilah. Sayatkan pelan-pelan dengan penuh perasaan. Maka hasilnya akan sehalus ini. Ya, hasilnya akan sehalus ini. Ini bilah yang sama dengan tangan yang berbeda, hasilnya akan berbeda ya teman-teman. Hasilnya akan berbeda kalau yang menyayatkannya beda. Ya, udah tajam ya. Udah tajam maksimal tuh. Udah enak. Jika dipegangnya kaku ya teman-teman, maka ini tidak akan bisa menyayat tisu. Kalau kaku seperti ini, pegangnya kaku, ininya juga enggak kemudian pesimis, maka hasilnya akan seperti ini ya, acak-acakan ya. Tapi kalau dijiwai, kemudian optimis dan caranya bagus, maka insya Allah hasilnya akan bagus juga teman-teman. Seperti ini hasilnya tuh, kena ya, kena di tisu, sebenarnya udah kena di tisu ya, cuman caranya aja yang belum tepat ya. Itu teman-teman cara mensayatkan bilah di tisu. Jadi cuman sedikit metodenya. Pertama menjiwai, kemudian optimis, bilahnya dipastikan tajam, bersih dari kotoran ya, perlu di stropping ya. Kemudian cara pegang tisunya jangan kaku, pegang bilahnya juga dengan kaku, disayatkan ngambang, jangan ditekan. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah ya, dan mudah-mudahan menjadi kesan kepuasan tersendiri bagi para pecinta bilah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.